Ini orang-orang besar. Mereka dipanggil Habib oleh orang-orang luar. Mereka nggak menyebut dirinya aku harus jadi Habib. Ini memang kadang-kadang Habib-Habib ini, oh ya Allah, asal udah pakai imamah udah ini, wah gua Habib. Di mana-mana ditulis kalau nggak dipanggil Habib marah ya. Nggak boleh gitu juga. Nggak boleh begitu juga. Jadi ini yang menjadi beban. Artinya kalau nggak diakuin kita marah. Nggak perlu marah. Pengakuan. Ya Allah. Rasulullah SAW ada yang tidak mengakui beliau sebagai nabi. Apakah turun beliau bukan nabi? Tetap Nabi SAW. Ada yang menghina Rasulullah. Tetap Rasulullah SAW itu mulia. Jadi yang gua bingung nih, semuanya ini tentang pengakuan. Wah harus diakui. Ya kata Ustaz Abdullah semalam, mudah-mudahan Ustaz Abdullah umur panjang sehat afiat. Mudah-mudahan Ustaz Abdullah umur panjang sehat afiat. Kata beliau begini, kita nggak perlu nunjukin diri kita Habib, nggak perlu. Ya, biar orang yang mengakui kita itu Habib. Gitu. Biar orang dari mana? Dari akhlak, dari ilmu. Dan ini kan coba lihat ya persaingan ini. Coba lihat. Ini sebetulnya cuma gara-gara pengakuan saya. Cuma gara-gara pengakuan dan memang ini ya seperti yang gue bilang kemarin. Ini dimunculkan karena keadaan politik ini. Banyak kasus-kasus yang harus ditutupi isunya. Ya, 349 triliun masih ada. KPK 800 triliun ya. Banyak IKN. Jadi ini permasalahan ini dibuat ditutup sama yang begini ini. Hanya karena pengakuan. Harus ngaku gitu. Sampai benar juga sih ya. Nih. Gue suka beranalogi guys. Lu tahu barang mahal ya? Apa? Jeans, merek apa itu? Ada ya, kita nyebutnya, nggak perlu nyebut merek ya. Jeans, Elvis ya. Itu ada tiruannya nggak? Ada. Memang yang mahal itu banyak palsunya. Memang. Mau tahu yang asli atau tidak? Bukan dengan pengakuan sayang. Tapi tunjukkan harganya memang mahal. Nah, kadang-kadang ya. Gue juga sih nggak setuju ya sama beberapa oknum Habib. Oknum gue nyebutnya. Ya pokoknya udah ada famnya, udah pakai imamahnya, udah pakai jubahnya, udah begini. Ini yang Habib. Terus bisa membuat orang lain seolah-olah Habib ini eksklusif. Itu gue nggak setuju. Ya oknum Habib yang begitu, gue nggak setuju. Woi Habib, minta maaf nih Beb. Kalau memang kalian adalah cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian lupa bahwasannya kakek kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datuk kalian Rasulullah SAW itu sangat cinta kepada umatnya. Rasulullah SAW itu menjadikan hidupnya untuk umatnya, bukan hidup dari umat. Ya, menjadikan hidupnya untuk dakwah, bukan hidup dari dakwah. Ya memang banyak oknum begitu. Banyak. Apa sampai yang dibilang apa? Dawir. Ya, gua Habib, lu harus terima gua. Lu kalau nggak ada kaki gua begini. Alah, bullshit. Ya, gua yang ngomong. Ya itu yang sebetulnya akhirnya merusak hubungan cinta antara umat Nabi sama cucu Nabi. Karena dibuat ada jarak gitu. Seolah-olah cucu Nabi itu eksklusif banget. Dan gue termasuk orang yang gak setuju dengan kalimat begini. Wah kita harus berakhlak sama cucu Nabi. Oh gak setuju gue. Gak setuju. Loh Be, kok gak setuju Be? Iya, berakhlak sama semua. Bukan hanya kepada cucu Nabi. Cucu Nabi juga harus berakhlak kepada umat Nabi. Cucu Nabi juga harus berakhlak kepada ulamanya Nabi. Jangan cuma mentang-mentang lu cucu Nabi terus minta dihormatin aja. Bukan begitu. Ini akhirnya memang banyak kita harus akui itu. Itu kenapa gue nggak mau dipanggil Habib. Malu. Gue malu sama datuk-datuk gue yang dikenal sebagai orang yang dakwah, menghabiskan hartanya untuk dakwah.
umatnya Rasulullah. Sementara kita sekarang, ya bangga-banggaan sama nasab. Bangga-banggaan. Kemana-mana ditulis itu. Ya, Habib. Udah Habib. Bulan. Sini. Wah, bangga-banggaan. Sementara akhlak kita masih jauh. Gua pernah ketemu salah satu sayyid tua Habib Hashim. Ya, bin Soleh Al-Jufri. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Beliau ditanya tentang pemuda Alawiyin sekarang. Kata beliau begini, seperti seekor kuda yang membawa sebuah gunung. Artinya, bawa nama besar kasih malu. Berat. Sementara kita cuma bisa bangga-banggaan nasab. Allahu Akbar kabiro. Dan inilah yang terjadi akhirnya. Masing-masing minta pengakuan sebenarnya. Ya, masing-masing minta pengakuan. Sehingga lupa sama tugas. Pengakuan nasab, ya. Woi, mau diakui nasab. Dengan akhlak, jangan cuma bangga-banggaan nasab. Masing-masing minta pengakuan. Dari yang golongannya sono, pokoknya gimana caranya, ini harusnya. Ya Allah, para wali songo itu dikenal bukan karena nasabnya, tapi karena dakwahnya. Begitu juga habaib yang lain dulu itu. Itu dikakui karena dakwahnya, bukan karena nasabnya. Orang Indonesia dulu mana kenal nasab. Dakwahnya dulu, baru nasabnya. Bukan nasabnya dulu, baru dakwahnya, bukan. Dan ini buat habib-habib yang muda-muda nih. Ya. Ya Allah. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu di Palu, punya Al-Khairat. Mendirikan Al-Khairat, besar ini Al-Khairat. Itu di Palu dipanggil apa? Guru tua atau ustaz tua. Enggak bangga-banggain nasab. Anak turunannya Ustaz Segaf, Ustaz Abdillah. Enggak banggain nasabnya. Di Bulungan ada salah satu nih dari Al-Khairat ini. Ya, Habib Mutohar. Dipanggil apa? Ustaz Mutohar. Guru gue, alhamdulillah, Ustaz Abdullah. Habib Ahmad bin Alwi Al-Masyhur, Gorontalo. Nggak dipanggil, nggak dikenal dengan Habibnya. Syed Ahmad. Zaman sekarang nih, wah, punya nasab, punya ilmu dikit, pakai mama, maunya dipanggil Habib aja. Wah, Habib itu gelar mulia, sayang. Gelar mulia. Nih, kenapa gua harus ngomong begini? Supaya gua harus menunjukkan sikap juga. Ya, ini sebenarnya cuma masalah pengakuan, sayang. Kalian mau ngakuin atau kagak itu hak kalian. Pengakuan manusia tidak berpengaruh apa-apa sama gue. Pengakuan manusia tidak berpengaruh apa-apa. Lu mau akuin gue sebagai orang yang buruk, gue lebih buruk dari yang kalian tahu. Ya. Kalau kalian bilang gue orang buruk, gue lebih buruk dari yang kalian tahu. Kalau gue buka aib gue semuanya habis gue nih. Ya. Kalau kalian lihat gue baik, itu karena baiknya kalian, bukan karena gue. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hubungan indah antara seekor anjing Ashabul Kahfi dengan Ashabul Kahfi menjadi contoh buat kita zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel News Politik Indonesia. Kali ini saya ingin membahas tentang kebaikan. Ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu al ismi wal udwan. Nah, jadi di video yang Anda saksikan tadi itu, bahwa yang saya lihat itu bahwa si Aldo ini udah murtad dari kadrun. Ini kan pertama kali atau merupakan momentum yang sangat luar biasa yang viral itu masyarakat tentang nasab zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini itu saya satu frekuensi dengan ente Aldo. Di video yang Anda upload itu, saya sangat setuju bahwa kita ini tidak butuh pengakuan orang.
Yang kita butuhkan ini adalah akhlak. Akhlak kita untuk menunjukkan siapa sebenarnya kita ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk membangga-banggakan nasab. Nah, kemudian bahwa betapa indahnya ketika para kadron ini sudah mulai sadar dengan apa yang mereka lakukan. Ya salah satunya ini tokohnya ini. Nah, si Aldo ini udah mulai sadar tentang hal yang dia lakukan. Nah, sementara dia itu kontradiksi dengan Habib Bahar. Nah, sehingga ini bisa saya prediksi, ini prediksi ya, tidak tahu nanti. Nah, si Aldo ini mungkin nanti kena marah ini karena berbeda dengan Habib Bahar bin Smith. Karena di video yang tadi itu Anda Aldo bahwa mengatakan bahwa Wali Songo itu orang baik, kemudian beliau juga adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian terkait dengan yang Anda sampaikan juga bahwa sangat betul betapa kita ini tidak boleh mengagung-agungkan nasab kita untuk merendahkan orang lain. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan di sini itu kita menunjukkan yang namanya kualitas akhlak kita, sehingga orang bisa menilai. Tidak perlu kita mengatakan saya ini ustaz, saya ini kiai, saya ini. Namun cukup kita berakhlak yang baik, kemudian menghormati orang, itu sudah cukup untuk kita nanti masyarakat bisa menilai diri kita sendiri ini. Karena yang menilai kita ini bukan diri kita sendiri dalam hal berkehidupan, namun orang lainlah yang menilai kita. Sehingga Anda tadi menyatakan bahwa cukup kita berbuat baik, berakhlak. Itu saya sangat setuju sama Anda, Aldo. Nah, semoga para kadron yang lain ini mengikuti atau kita doakan mereka agar cepat sadar dari apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian ini sangat viral sekali ya terkait dengan polemik tentang zuriyah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita juga disuruh untuk beradab, kemudian Habib juga disuruh untuk beradab kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena perlu saya tegaskan bahwa di sini itu al ulama warasatul anbiya. Nah, ulama itu juga pewaris para nabi. Nah, yang kita tidak miliki sama Habib itu adalah, ini kata guru kami di pondok, itu kita tidak langsung keturunan atau tidak ada darah Rasulullah di dalam diri kita ini. Nah, sementara Habib itu dia mempunyai ada darah di dalam dirinya, ada darah Rasulullah, kemudian dia juga ahli dalam ilmu agama. Nah, sementara kita cuma satu itu tentang ulama. Ketika kita menjadi ulama, maka kita sudah menjadi pewaris para nabi. Dan di sini itu banyak sekali dari tokoh-tokoh NU yang sudah memberikan kita pencerahan pandangan kita terhadap polemik yang sekarang viral ini. Jangan sampai kita mudah terprovokasi. Kata Gus Yahya, kita tidak butuh yang namanya pencatatan dari siapapun.
Yang kita butuhkan adalah itu kita merasakan nikmatnya, kita merasakan barokahnya di sini. Dan di sini saya sebagai santri NU itu bisa merasakan barokah daripada Kanjeng Sunan Wali Songo itu. Oke, salam Bapak Aldo. Semoga Anda ini tetap di jalan yang kita inginkan lah, supaya Anda ini jangan membuat kegaduhan tentang argumentasi-argumentasi yang Anda lontarkan. Kalau seperti ini kan enak, banyak sekali yang setuju ini, termasuk Gus Arya itu juga setuju beliau. Oke, salam merdeka.